Nggak usah berlama-lama lagi, mari kita sapa moderator kita, Teh Sumi. Halo JJ, terima kasih. Sama-sama, Teh. Oke, teman-teman, kita ulang salamnya lagi kali ya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini selamat datang lagi ya buat teman-teman di Essential Talks. Nah, hari ini luar biasa banget kita kedatangan narasumber nih, tamu jauh banget nih. Bedanya ternyata 5 jam dari tempat kita sekarang ya. Mungkin kalian penasaran siapa itu. Di sana udah ada Teteh berkerudung coklat. Namanya adalah, panggilnya Teteh aja ya. Ya, Panggilannya adalah Teh Jahidah Farhati, lahirnya itu di Tangerang 22 Desember dan 2000. Terus, wah, angkatan 2000. Moto hidupnya adalah hidup untuk yang maha hidup. Walaupun ini kelahiran tahun 2000, luar biasa keren banget. Ya, sekarang Teh Jahidah ini dia sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, jurusan Syariah Islamnya. Kemudian untuk pengalaman organisasinya ini pernah menjadi Rohis Putri di Madrasah Aliyah Husnul Fatimah, kemudian menjadi Keputrian Senat Mahasiswa Syariah Islamiyah. Prestasinya juga luar biasa ya, aku sebutin biar kita makin termotivasi. Siapa ya ini Teh Jahidah ini? Predikat Mumtaz tingkat 1 Syariah Islamiyah, juara 1 Musabaqah Syarhil Quran, juara 1 debat bahasa Indonesia, juara 2 Hitobah Arab Fest Unpad, juara 1 lomba pidato Bung Tomo Museum Perjuangan Kota Bogor 2010. Luar biasa banget ya di Hamin 10 Ramadan ini ya, ternyata sudah Hamin 10. Hari ini kita bakal mengupas tuntas gitu ya. Gimana sih cara muslimah memaksimalkan Ramadan? Nah, buat teman-teman, disimak baik-baik, siapkan catatan terbaiknya, siapkan pertanyaan terbaiknya, karena Teh Jahidah udah siap banget semuanya nih ya buat ditanya-tanya hari ini. Langsung aja ya, daripada berlama-lama sama aku, langsung aja aku serahkan mic dan mikrofonnya kepada Teteh. Silahkan Teh Jahidah. Ya, terima kasih Kak Sumi selaku moderator. Sebelumnya PPT-nya udah ini kan ya udah saya kasih ke admin. Ya, oke, PPT-nya udah aman. Nah, sebelumnya saya buka dulu ya, diulang lagi mungkin salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, bahkan nikmat untuk belajar, semangat untuk belajar menuntut ilmu hingga di titik ini. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajarkan kita bagaimana cara berbudi pekerti luhur sebagai manusia di muka bumi ini. Sebelumnya teman-teman, alhamdulillah sebelumnya aku sendiri sebagai pembicara saat ini merasa bersyukur banget gitu diberi kesempatan bisa sharing sama teman-teman. Ini judulnya kita sharing ya. Jadi nanti kalau misalnya ada masukan, saya terbuka, dan misalnya teman-teman punya insight baru juga alhamdulillah. Nah, sebelum mulai, saya ingin menyamakan persepsi dulu nih. Pokoknya di sini kan kalau bisa di Mesir sekarang masih jam 11:30. Mungkin di Indonesia udah jam 4 sore ya. Nah, jangan sampai semangat yang aku sampaikan pas di materi tidak tersampaikan, tidak dirasakan oleh teman-teman. Jadi jangan sampai aku udah semangat banget nih, teman-teman yang mendengarkan nggak semangat gitu. Jadi kita harus sama, pertama itu harus menyamakan semangat untuk menuntut ilmu. Yuk, Hamin 10 ini, apa yang masih kurang di dalam diri kita perbaharui lagi. Sebelum kita dengar materi ini, kita harus semangat dulu. Buka telinganya dan jangan lupa siapkan catatan, karena kalau misalnya nggak ada catatan itu sama sekali bohong, tidak ada reminder buat kita. Nah, tanpa memperlambat waktu, insya Allah langsung aja saya mulai materinya. Jadi apa sih yang akan kita bahas pada kali ini teman-teman, yaitu tentang cara muslimah memaksimalkan Ramadan. Ya, jadi sebenarnya udah banyak sih ya orang-orang tuh kayak, udah Ramadan mungkin aku sekarang umur 20 tahun. 20 tahun mungkin aku
mulai berpuasa itu kira-kira 1 SD tahun 2008 gitu. Jadi istilahnya udah 12 tahun aku menjalani Ramadan ya. Tapi apakah Ramadan yang aku jalani selama 12 tahun udah bisa mencapai titik kesempurnaan? Ya. Udah bisa belum sih selama kita hidup, selama kita diajarkan pertama kali belajar puasa sama orang tua, udahkah kita mencapai titik maksimal gitu. Nah, makanya sekarang kita bahas bagaimana sih kita sebagai muslimah untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Ya, bolehkah langsung dilanjut slide-nya? Nah, landasan yang pertama kita ketahui di ayat-ayat yang tiap orang kalau khutbah nih teman-teman pasti kalau khutbah Ramadan pakai ayat ini. Yang pasti teman-teman juga udah sering dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, kami wajibkan kepada kalian apa? As-siyam, puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi teman-teman, yang perlu kita ketahui sebelum puasa gitu. Sebenarnya ini harusnya pertama kali yang dikenalkan kepada orang-orang yang ingin puasa. Apa sih sebenarnya tujuan Allah mewajibkan kita puasa? Nah, di dalam ayat yang sering kita dengar di ceramah dan dimanapun itu, dikasih tuh tujuan Allah mewajibkan kita puasa apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi nggak asal Allah tuh nyuruh kita nahan lapar, nahan dahaga, lemes badan seharian. Enggak. Allah tuh punya alasan di balik itu. Apa? Allah ingin mendidik hamba-hambanya untuk menjadi hamba yang tangguh, hamba yang bertakwa. Nah, terus apa sih takwa itu gitu? Nah, kebanyakan orang tuh cuma paham kayak, oh agar kita bertakwa, oh kayaknya bertakwa itu beriman deh. Ternyata teman-teman, ada makna takwa yang lebih dalam dari sekedar untuk menjadi orang yang beriman. Ya, takwa menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, ya teman-teman pasti tahu ya Buya Hamka, tokoh yang masya Allah gitu, terkenal, salah satu pahlawan ya, yang menanamkan bagaimana ajaran-ajaran Islam itu yang lurus, yang hanif di masyarakat Indonesia. Nah, almarhum Buya Hamka menulis tafsir Al-Azhar ketika beliau saat itu dipenjara ya oleh rezim pemerintah. Mengatakan bahwa takwa berasal dari kata apa? Wiqayah. Bahasa Arab tuh teman-teman, wiqayah. Wiqayah itu apa sih? Wiqayah itu artinya pemeliharaan. Ya, bagaimana penjagaan diri kita, pemeliharaan diri kita. Untuk apa? Untuk selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Buya Hamka berarti takwa itu bagaimana diri kita itu terpelihara, selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau misalnya secara bahasa syariat, di pengertian syariat, ya, takwa itu adalah apa? Al-imtitsalu bi awamirihi, melaksanakan apa yang diperintah Allah, wajtinabu an nawahihi, dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Jadi teman-teman, Allah itu ketika kita puasa sedang mendidik kita. Mau nggak nih si hamba ini melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya? Saat itu ada proses namanya proses tarbiyah, proses pendidik, proses mendidik Allah secara tidak langsung kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kata Nabi, apa sabdanya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu apa? Orang yang paling bertakwa. Maka di sini kita bisa sambungkan ya teman-teman, bahwa puasa itu adalah salah satu cara untuk membuktikan kita sebagai orang yang terbaik di sisi Allah. Karena tadi sesuai hadis Nabi, indikator orang yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Dan puasa adalah cara untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya teman-teman yang pertama harus kita tanamkan. Bahwa puasa itu tidak asal Allah suruh cuma buat kita nahan lapar. Cuma buat mungkin tujuan kesekian untuk merasakan apa yang dirasakan orang fakir miskin, itu tujuan kesekian. Tapi tujuan yang paling utama apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, lanjut Kak, bisa dilanjut ke slide kedua. Nah, lalu dahsyatnya puasa. Jadi teman-teman, ini hadis jarang jarang diungkit ya, kalau misalnya bisa dibilang jarang diungkit oleh berbagai, aku sendiri pas nyari referensi baru tahu gitu tentang hadis ini, dan jarang banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya tentang dahsyatnya puasa gitu ya.
Bagaimana di sini hadis qudsi Nabi mengatakan bahwa kalau hadis qudsi itu gimana sih teman-teman? Hadis qudsi itu hadis, kan kalau misalnya Al-Quran itu Allah langsung bicara kepada Rasul melalui perantara Jibril. Nah, tapi kalau hadis qudsi ini juga Allah yang berbicara. Tapi dia bentuknya bukan Al-Quran, tapi hadis gitu, bukan termasuk lafaz Al-Quran. Jadi benar-benar hadis qudsi itu Allah yang ngasih tahu ke Nabi, lalu Nabi mengatakannya dalam bentuk hadis, dalam bentuk perkataan. Nah, ini hadis qudsi tentang dahsyatnya puasa. Bisa dilihat teman-teman di sini, kullu amal. Jadi dari landasan hadis ini bisa dibaca kullu amalun, ya kan? Kullu amalun kullu amalun inni anna kullu amalun ibnu Adam, ya kan? Lahu illa as-shaum. Jadi segala perbuatan kullu amalun ibnu Adam, segala perbuatan dari Bani Adam lahu, maka itu tercatat baginya. Apa lanjutannya? Illa as-shaum, kecuali saum. Nah, kenapa bisa kecuali saum? Fa innahu li, karena sesungguhnya saum itu untuk diriku, ya kan? Wa ana ajzi, dan akulah yang memberikan pahala kepada saum tersebut. Jadi itu hadis qudsi teman-teman, langsung Allah bilang, makanya ngomongnya wa ana ajzi, bukan kepada Rasul kembalinya. Sungguh aku yang akan membalasnya. Di situ akunya siapa? Allah. Makanya di sini dibilangnya hadis qudsi, Allah yang berbicara. Kullu amalun ibnu Adam, setiap perbuatan ibnu Adam, ya kan? Lahu, kembali kepada dirinya. Illa as-shaum, kecuali saum. Fa innahu li, karena sesungguhnya saum itu buat aku, kata Allah. Buat aku, buat Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzibi, dan aku yang langsung membalasnya. Nah, maksudnya apa sih teman-teman nih kalau kita nggak gali hadis qudsi ini, seperti kayak apa ya Kak maksudnya ya? Kayak masih dibayang-bayang gitu. Maka kita lihat teman-teman, bisa dilanjut Kak slide selanjutnya. Nah, ini teman-teman ada dua makna. Dan ketika jujur ya, aku juga baru tahu setelah tadi habis searching malam-malam ya tentang referensi hadis ini, karena jujur ini hadis qudsi ini jarang diulas sama orang banyak gitu. Jarang diulas tentang dahsyatnya betapa saum itu benar-benar karakteristiknya Masya Allah banget gitu teman-teman. Jadi yang pertama, bahwa saum itu tidak bisa menjadi pengganti perbuatan kezaliman kita. Hah, maksudnya gimana tuh Kak? Gini. Jadi ada dalam satu hadis mengatakan, misalnya teman-teman, kita ini setiap di dunia itu punya ganjaran masing-masing, ya kan? Ketika kita berbuat zalim, ada ganjarannya. Berbuat jahat pada orang lain, ada ganjarannya. Maka dikisahkan dalam hadis tersebut, ada orang yang amalannya, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, ya, tapi dia sering berbuat zalim kepada orang tersebut, maka pahala dari sholatnya, pahala dari sedekahnya dipindahkan langsung ke orang yang dizalimi dia. Nah, tapi apa? Kecuali saum. Coba teman-teman bayangin, pahala saum itu tidak bisa dijadikan pahala tebusan perbuatan zalim kita kepada orang lain. Jadi misalnya teman-teman, ini langsung dari hadis ya teman-teman. Misal teman-teman berbuat salat, sedekah, misalnya membantu orang tua, itu kan pahala semua tuh, ya. Tersaum. Tapi di sisi lain teman-teman pernah ngasih berbuat zalim, misalnya berkata kasar kepada salah satu teman, berbuat nyelkit gitu tuh, ngomong kasar. Nah, akhirnya itu kan perbuatan zalim tuh. Maka amalan yang tadi yang teman-teman kalian lakukan bisa dikasih pas di akhirat, langsung dipindahin tuh, langsung berkurang catatan amal kalian, dipindahin kepada orang yang kalian ejek tadi. Kecuali apa? Kecuali saum. Jadi saum itu di makna hadis ini tidak bisa dijadikan amal kafarat. Jadi saum itu masih kita miliki pahalanya. Masya Allah ya teman-teman. Aku juga kayak pas dengar, ya Allah, keren banget gitu, saking saum ini begitu dahsyat pahalanya. Lalu karakteristik kedua apa? Kekhususan dari saum ini, bahwa puasa adalah amalan rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, fa innahu li, karena sesungguhnya saum itu adalah buat saya, wa ana ajzibih, dan Allah lah yang akan membalasnya. Jadi teman-teman, kalau misalnya, jadi ada ya, kalau teman-teman lihat ya, kita kan nahkum ala dzahir, kita ambil dari luarnya. Kita lihat sholat, ya kan? Sholat Allahu Akbar, kita lihat tuh, oh dia lagi sholat, kelihatan, ya kan? Secara jelas gitu. Terus kalau orang haji, wah kita lihat juga dia haji, pakai pakaian haji, tawaf, ya. Kita lihat orang sedekah, kelihatan tuh dia ngasih ke orang lain, oh dia itu sedekah tuh. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Tapi kalau orang saum, coba deh kita cek pagi-pagi kalau orang yang benar-benar ahlu saum, nggak kelihatan kan?
Dia ya udah dia aktivitas biasa. Yang bekerja apa? Di dalam hatinya, di dalam perutnya, perut berusaha menahan lapar, dan itu tidak dilihat orang lain. Coba teman-teman bisa lihat, misalnya nih, ketemu teman, ternyata teman ini lagi saum sunnah hari Senin, kadang nggak ketahuan. Itulah yang menjadi karakteristik bahwa puasa itu amalan rahasia. Antara siapa? Antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain nggak bakal sadar, kecuali yang memang kelihatan banget gitu lemes, baru kita kadang tanya, kamu saum ya? Dan itu mungkin kita baru sadari setelah kita ngeliat dia benar-benar capek gitu. Jadi Masya Allah, saum memiliki dua karakteristik ya yang tidak dimiliki ibadah lain. Tadi apa yang pertama? Bahwa dia tidak bisa menjadi pengganti perbuatan kezaliman. Nggak bisa dijadiin tebusan, jadi tetap berada di kita. Lalu yang kedua apa? Saum itu adalah amalan rahasia yang hanya tahu siapa? Kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya teman-teman. Lanjut, bisa ke slide selanjutnya. Boleh dilanjut, Kak? Bentar. Nah, sekarang kategori orang yang berpuasa. Teman-teman, tadi kan udah aku kasih tahu karakteristik saum tuh sampai sebegitu rupanya, Masya Allah gitu ya. Nah, tapi saum yang tadi dijelaskan dalam hadis qudsi itu, karakteristik yang tadi dijelaskan dalam hadis qudsi yang tadi itu tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Mungkin teman-teman pas dengar tadi ya kayak, wah, ternyata keren banget ya pahala saum. Tapi kok aku masih ngeliat ya ada orang yang saum tapi sombong, ya. Atau ada orang yang saum tapi dia ria, bukannya jadi rahasia. Nah, makanya teman-teman bahkan sudah dikategorikan tipe-tipe orang yang saum itu siapa aja sih? Ya. Jadi yang pertama nih, tipe yang saumnya orang awam, saumnya orang yang biasa aja. Ya udah saum sebatas, ya udah yang penting aku nggak makan nggak minum, maksiat tetap jalan, ngegibah tetap jalan, apalagi ngebully orang tetap jalan. Tapi dia pada saat itu menahan rasa lapar dan dahaga. Itu namanya puasa orang-orang awam. Ya. Puasa orang-orang yang mungkin kalau kita mereka mah asal aja deh, asal yang penting puasa aja. Lalu yang kedua itu ada puasa apa? Khos, puasa orang-orang yang khusus, dari kata khosun, khusus gitu. Bagaimana sih puasa orang khusus itu? Puasa orang-orang yang tidak cuma menahan lapar dan dahaga, tapi dia menahan seluruh jawarihnya, seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat. Berusaha ketika saum itu nggak ngegibah, ya Allah, tolong sumpah jangan jaga aku, ya Allah, jangan sampai aku ngegibah gitu. Dia ada azam gitu untuk menjaga mulutnya, matanya, tangannya, telinganya dari berbuat berbuat maksiat gitu. Itu yang dicontohkan orang-orang alim, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang faqih, orang-orang yang paham agama. Itu saumnya apa? Yang kategori 2. Saum orang-orang yang khawas. Lalu yang ketiga, ada saum yang khawasul khawas gitu. Atau khawasul khawas, yang khusus, lebih khusus lagi. Atau takhusus, paling khusus gitu. Ya itu yang kayak gimana sih? Kalau tadi kan yang pertama cuma nahan lapar doang, maksiat jalan. Yang kedua, nahan lapar, nahan dahaga, nahan anggota tubuh. Kalau yang ketiga, tingkatan tertinggi, nahan lapar, nahan anggota tubuh, dan menahan hati. Jadi teman-teman, Masya Allah ya, ini jadi tingkatan tertinggi masalah hati itu. Dan inilah yang dicontohkan para rasul gitu kan. Dan Rasulullah SAW bagaimana para anbiya, para nabi-nabi, dan rasul itu berpuasa. Mereka itu puasanya yang takhusus, yang benar-benar menahan lapar, menahan anggota tubuh, dan menahan hati. Dari kedengkian, penyakit hati. Kadang kan sebenarnya teman-teman esensinya itu kita bisa jadi ya kan kita udah berbuat banyak, berbuat baik, begitu banyak. Tapi ketika hati kita, niat kita tidak lurus, itu akan menjadi rusak sebelanga. Ibaratnya kayak nilai setitik rusak sebelanga gitu. Karena apa? Karena penyakit hati. Maka dari contoh yang dari puasa kategori ketiga ini, bagaimana Rasul, para nabi dan rasul itu berpuasa menahan hati juga, menjadikan kita ibroh, kita bisa mengambil suatu hikmah, suatu pelajaran bahwa sering-seringlah untuk berdoa. Berdoa apa sih Kak? Berdoa untuk menetapkan hati.
minta dituntun hatinya kepada jalan yang benar, minta dituntun hatinya, diarahkan hatinya untuk senantiasa terpaut kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Minta dibersihkan hatinya daripada kotoran-kotoran yang ketika kita beribadah timbul rasa ria. Kita melihat orang lain sukses, timbul rasa dengki. Jadi jangan sampai teman-teman persoalan hati ini disepelekan. Bahkan Rasul, Nabi yang Allah jamin kesuciannya, hatinya, badannya, mereka sampai ada rasa berusaha, ya Allah jangan sampai hatiku terkotori. Apalagi kita yang memang sudah hina dari awal gitu, yang memang sudah berlumuran dosa. Jadi jangan sampai doa tentang kemaslahatan, kebaikan hati ini kita jarang diucapkan sama kita, dilontarkan oleh kita. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dari kategori ini minimal kita bisa lah naik ke level kedua. Jangan sampai di level 1 terus gitu. Yuk kita sama-sama setelah mendengar ini, bismillah, bismillah, aku coba kita masuk ke ke kategori kedua, orang-orang yang faqih dan alim. Orang-orang yang mengerti, yang berusaha puasa itu tidak cuma esensinya cuma lapar dan haus doang, tapi untuk menahan anggota badan. Boleh dilanjut, Kak? Nah, sekarang tentang amalan menyambut Ramadan. Nah, sebelumnya kita bisa tanya dulu nih ke diri kita masing-masing. Ketika dengar Ramadan ini, coba bisa dimuhasabah di masing-masing diri ya, sendiri. Kayak pas dengar H-10 tadi disebutin Kasumi kan, udah H-10 nih. Apa ya perasaan kita? Apakah kita perasaannya gembira gitu? Atau perasaan kita malah sumpah sebel banget, bentar lagi aku nggak bisa makan gorengan, bentar lagi aku nggak bisa sebagainya. Coba kita introspeksi diri lagi. Kita masuk ke golongan yang mana ya? Kita masuk ke golongan orang-orang yang berbahagia karena tahu di Ramadan itu Allah benar-benar Maha Pengasih, memberikan potensi peluang untuk berbuat baik seluas-luasnya, atau kita menjadi orang-orang yang sedih. Karena apa? Karena nggak bisa makan lagi, nggak bisa ngemil kesukaan setiap hari. Gitu. Nah, coba kita introspeksi diri kita. Apakah kita masuk golongan mana? Boleh dilanjut, Kak? Nah, sekarang ini lagi kembali kepada kakak mau menyadur lagi ke hadis dari Rasulullah SAW. Jadi teman-teman, kenapa sih aku ngambilnya dari tadi hadis-hadis itu? Karena kadang salah satu fungsi hadis itu untuk apa? Memperinci Al-Quran. Jadi Al-Quran yang mujmal ini, ayat Al-Quran kan kadang ini global ya teman-teman, maksudnya global. Nah, nanti dirincikan intisarinya dengan apa? Dengan hadis-hadis. Gitu ya. Jadi kadang Al-Quran itu ketika mentadaburi, alangkah baiknya ketika memang kita buka-buka juga, buka tafsir, buka hadis yang berkaitan, agar apa? Hati kita semakin tergugah daripada ayat tersebut. Gitu. Nah, sekarang tentang keutamaan keutamaan Ramadannya nih. Jadi Rasulullah SAW saat itu mengatakan kepada Salman Al-Farisi ya dalam sebuah hadis gitu. Nah, di sini Rasulullah SAW menyambut Ramadan penuh dengan kebahagiaan, ya, penuh dengan sukacita. Beliau mengingatkan para sahabat untuk apa? Meningkatkan amal mereka dalam menyambut Ramadan. Yang paling pentingnya ketika itu Rasul bilang apa? Satu hari itu ya, salah satu di dalam hadis ini Rasul bilang apa? Satu hari ada di dalam Ramadan itu ada satu hari yang bernilai apa? 1000 bulan, kayak Lailatul Qadar kan itu. 1000 bulan nilainya satu malam itu. Kata Rasul itu di dalam hadis Salman Al-Farisi. Lalu kata Rasul apa lagi? Di dalamnya ada bahwa para sahabat itu disuruh apa? Untuk mempersiapkan amal mereka. Mempersiapkan amal mereka dari sekarang, dicicil, karena sungguh di dalam Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Oke teman-teman, bisa kita simpulkan dari hadis ini potongannya. Pertama, di dalam Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Maka Rasulullah menganjurkan kepada sahabat untuk apa? Untuk mencicil ibadahnya dari bulan Sya'ban, dari bulan sebelum Ramadan. Bisa dilanjut, Kak? Nah, lalu ada lagi. Ini aku sengaja potong-potong hadisnya ya. Tadi baru mukadimah hadis, ini juga masih hadis. Allah menjadikan bulan Ramadan itu, puasa di bulan itu sebagai apa? Sebagai kewajiban. Ya. Kekhususan bulan Ramadan ini ada apa? Ada saum di dalamnya yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan Muharram, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bahwa di dalam bulan Ramadan ini ada apa? Ada kewajiban kita untuk puasa.
Lalu apa kalimat selanjutnya? Dan menjadikan qiyam sebagai sunnah. Qiyam di sini apa sih Kak gitu? Qiyam di sini maksudnya adalah apa? Qiyamul lail. Jadi teman-teman sampai Rasul itu benar-benar menegaskan ya tentang esensi qiyamul lail. Tentang qiyamul lail. Makanya tadi mukadimah tentang amalan-amalan ya. Amalan-amalan apa sih yang perlu dikencengin? Di sini Rasul mengatakan qiyamul lail yang harus kita kencengin. Teman-teman, terkait qiyamul lail ini aku akhir-akhir ini juga kayak dilanda kesibukan mungkin ya, berbagai kegiatan baik di kuliah atau di luar kuliah gitu. Sampai kadang kalau pulang malam rasanya capek gitu. Pulang baru jam 12 sampai di kosan, macam kosan kayak gini, rasa capek gitu. Terus kadang jadi tahajud itu bolong, gak full gitu. Tapi rasanya gitu, kalau kita tadabbur lagi, makanya aku suka sedih kalau misalnya ada ayat yang mengatakan tentang bahwa tahajud atau bagaimana Rasul menganjurkan kita untuk tahajud. Aku sedih karena aku sendiri belum bisa maksimal gitu untuk istiqomah dalam tahajud bener-bener gitu. Kadang masih suka ada bolong-bolongnya, bangun telat pas azan subuh kelewatan gitu. Teman-teman, kalau kita buka di surah Al-Muzammil, ini yang bener-bener buat aku sedih banget. Ada ayat berbunyi, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu waqa'aw wa aqwamu qila. Ya. Sesungguhnya ketika kamu bangun malam itu, nasyi'atal laili, ketika kamu bangun pada malam hari itu, asyaddu waqa'ah, sungguh lebih membangun jiwa. Wa aqwamu qila, dan bacaan pada malam itu lebih didengar. Jadi teman-teman, kenapa kita mulai harus mencicil tahajud sebelum bulan Ramadan? Ini salah satu motivasi aku sih. Kadang kita di luar itu bertemu dengan orang banyak. Gak semua orang yang kita temui itu mengajak kepada kebaikan. Kadang kita juga luput ikut berhura-hura, ikut merasa berbuat maksiat gitu. Maka di waktu tahajud itu adalah waktu kembali kita untuk mengisi jiwa-jiwa kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan itu udah dikasih tahu di dalam surah Al-Muzammil, benar-benar Allah kasih tahu, inna nasyi'atal laili asyaddu waqa'aw wa aqwamu qila. Pertama kali pas aku dengar, pas baca artinya itu aku langsung nangis gitu, karena mungkin di luar sana ketika kita bertemu orang banyak pada pagi hari, di sore bahkan hingga malam hari gitu, mungkin hingga sampai jam 9 malam, kita tuh bertemu orang yang benar-benar majemuk. Ada orang yang mengajak kepada kebaikan, ada orang yang mengajak kepada kemaksiatan. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak punya waktu untuk mencarger diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan itu cuma didapati dengan apa? Dengan tahajud, karena benar-benar rasanya nikmat banget mencurahkan hati kita, kegelisahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi ya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi kita untuk mendawamkan tahajud kita, mengoptimalkan tahajud kita, bahkan hingga nanti selesai bulan Ramadan. Yuk kita bangun jiwa kita, bangun isi jiwa kita di malam-malam itu, kita sujudkan, kita rendahkan kening kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jujur aku juga belum istiqomah teman-teman, tapi kita yakin kita harus sama-sama bisa. Yuk kita bangun bahwa tahajud itu perlu didawamkan di dalam kehidupan kita sebagaimana wasiat Rasulullah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Lalu selanjutnya kata Rasul apa? Masih di atas Kak ya. Siapa yang mendekatkan diri kepadanya pada bulan Ramadan ya kan, maka diberikan apa? Gitu. 70 kali lipat di bulan lainnya. Misalnya teman-teman berbuat baik di bulan Muharram, itu tercatat satu kebaikan di bulan lainnya. Nah, tapi kalau teman-teman berbuat kebaikan di bulan Ramadan berdasarkan hadis ini, kalian dicatat 70 kebaikan. Ya, makanya sebenarnya esensinya bulan Ramadan itu busyra, kabar gembira. Allah tuh benar-benar kayak ibaratnya mah kayak koin Shopee ya, benar-benar lagi promo banget nih gitu. Maka kita harus fastabiqul khairat gitu, benar-benar lagi dibuka lelang besar-besaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi bulan Ramadan adalah bulan kesabaran ya. Dan kesabaran itu adalah jalan menuju surga. Teman-teman kalau lihat di surah Ar-Ra'd berbunyi wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Pada saat itu malaikat masuk di seluruh penjuru pintu surga. Lalu apa? Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum. Apa yang malaikat katakan kepada penghuni surga? Mereka bilang apa teman-teman? Salamun, selamat, 'alaikum bima sabartum, atas kesabaran kalian. Nah, jadi ternyata kunci orang-orang masuk surga, para ahlul jannah itu apa? Mereka selama di dunia itu sabar. Sampai malaikat bilang kayak gitu, salamun 'alaikum bima sabartum.
Selamat atas kesabaran kalian di dunia. Kalian akhirnya bisa jadi masuk surga. Maka bulan Ramadan adalah bulan para ahlul jannah membuktikan kesabaran mereka. Lalu dan di situ juga ada bulan keteladanan. Maka tadi aku udah bilang bulan Ramadan itu bulan apa? Fastabiqul khairat. Bulan berlomba-lomba untuk berbuat baik. Ngeliat adik berbuat baik jangan mau kalah. Ngeliat Umi berbuat baik jangan mau kalah gitu. Lalu dan bulan di mana apa? Rezeki dimudahkan bagi orang lain. Nah, teman-teman ini nggak bisa dinafikan ya bahwa emang benar-benar kalau misalnya lagi bulan Ramadan itu Allah benar-benar melimpahkan rezeki kepada kita semua. Nggak cuma orang kaya doang, nggak cuma kaum papa doang, bahkan orang kaya Allah limpahkan rezeki. Kalau misalnya nggak rezeki secara duniawi, rezeki secara apa? Rezeki secara apa? Secara pahala. Gitu. Bagaimana di dalam bulan Ramadan ada zakat fitrah untuk memampukan si papa. Kalau teman-teman lihat sirah Nabi Muhammad SAW itu setiap hari selalu berbuka dengan para fakir miskin. Bahkan ada kisah di mana Nabi Muhammad itu dia minum punya jatah segelas susu. Tapi pas ngelihat ada fakir miskin itu ada yang belum kedapatan, beliau ngasih. Dan akhirnya Nabi Muhammad cuma bisa apa? Buka dengan seteguk air putih biasa. Itu menunjukkan bahwa sampai Rasul itu menunjukkan bahwa yuk bulan Ramadan itu bulan berbagi. Nah, lanjut Kak. Nah, lanjut bahwa di sini setiap siapa yang memberi buka kepada orang lain ya kan, maka pahalanya ganjarannya sebesar dengan yang berpuasa. Nah, ini juga nih teman-teman, combo paket lagi. Ya kan? Combo kalau misalnya siapa yang berpuasa bisa dapat siapa yang memberi orang iftar atau memberi buka puasa orang tersebut, maka pahalanya sebesar orang yang berpuasa. Coba teman-teman, gak ada promo yang kayak gini. Ini benar-benar bayangin dong ya, puasa itu kan capek teman-teman, capek menahan amarah, capek menahan lapar gitu. Tapi pas di bulan Ramadan atau di hari orang puasa dikasih kesempatan sama Allah, yuk kita buat kebaikan. Sok kamu ngasih makanan aja udah Allah kasih pahala yang sama. Itu nggak didapetin di amalan lain teman-teman. Teman-teman misalnya ada orang sholat, kalian belum tentu bisa mendapatkan pahala sholat tersebut gitu. Tapi kalau puasa, masya Allah, kalian bisa secara cuma-cuma mendapatkan pahala puasa orang tersebut ketika kalian ngasih iftar gitu. Insya Allah banget bulan Ramadan ini combo pahala berpaket-paket gitu. Nah, terus lanjut lagi, barang siapa yang memberi minum, sama juga kaidahnya, barang siapa yang memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka dia Allah akan memberinya minum di telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya teman-teman, ya Allah benar pahala besar-besaran kayak promo sale gini. Nah, terus barang siapa yang meringankan budaknya, Allah akan mengampuni dan membebaskannya dari neraka. Kalau di sini kan sekarang udah dihapuskan ya, sejak PBB itu perbudakan udah dihapuskan, maka di sini mungkin kaidahnya bagaimana kita menolong orang lain, menyantuni para fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu. Insya Allah Allah ampuni dia, bebaskan dia daripada neraka. Boleh dilanjut, Kak? Nah, terus apalagi yang Rasulullah wasiatkan setelah menyebutkan karakteristik tadi kan, karakteristik Ramadan benar-benar promo sale besar-besaran. Tadi kan yang pertama yang Rasul anjurkan untuk qiyamul lail. Lalu yang kedua apa? Perbanyaklah kalian melakukan 4 hal. 4 hal apa? Yang pertama adalah tentang ridho Allah kepada kalian, yaitu dengan apa? Mengucapkan syahadat. Ya, mengucapkan syahadat maksudnya gimana, Kak? Aku suruh syahadat lagi? Enggak, teman-teman. Di sini maksudnya adalah kalian mendawamkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu didawamkan zikir kalian. Rutinkan. Nah, terus yang selanjutnya apa? Yaitu dengan apa? Meminta ampunan kepadanya. Jadi kita harus meminta ampunan kepada Allah serutin mungkin pada bulan Ramadan. Nah, kalau dulu yang diajarkan orang tua saya ketika menjelang berbuka ya teman-teman, itu anak-anak dikumpulin. Ayo, sini kumpul. Nggak ada lagi yang main HP, nggak ada lagi yang di depan komputer, nggak ada. Suruh kumpul melingkar di depan takjil udah disiapin sama ibu. Disuruh apa? Disuruh berzikir bersama-sama. Zikirnya apa sih? Ini makanya ketika bulan Ramadan teman harus dimanfaatkan, dan ini zikirnya juga udah dianjurkan oleh sanadnya mutasil ya, sanadnya tersambung, dan bahkan Syekh Misyair Rashid tuh sampai buat doa ini. Doanya bunyinya apa sih? Allahumma innaka afuwun karim. Wahai Allah,
Innaka afuwun karim, sesungguhnya engkau afuwun karim, maha pengampun, ya. Afuwun karimun, yang maha mulia. Tuhibbul afwa, dan kamu suka untuk mengampuni orang lain. Fa'fu anna ya karim, maka ampunilah kami wahai zat yang suci, zat yang mulia. Jadi itu yang selalu dilakukan, diajarkan ibu saya, jadi saya sejak SD. Makanya saya masih hafal, dan ini yang saya lakukan juga kepada teman-teman saya di rumah ini ketika Ramadan itu. Jadi bisa sambil takjil juga, sambil siapin takjil. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Diulang-ulang sampai menjelang azan. Jadi kita selama menjelang azan itu kalau ajaran orang tua saya dan ketika menjelang berbuka. Karena memang salah satu fadhail, salah satu waktu yang fadilah, waktu yang utama adalah menjelang berbuka. Jadi jangan sampai teman-teman waktu fadilah, waktu utama pada puasa ini kalian malah manfaatin dengan misalnya nonton apa, nonton ngabuburit di TV. Itu sayang banget. Coba tahan dulu, kumpulin teman-teman, kumpulin adik-adik, ajak kakak-kakaknya, ajak umi abinya untuk zikir ketika Ramadan, langsung keluar Allahumma innaka afuwun karim. Itu didawamkan ya. Itu sesuai anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sedangkan hal berikutnya adalah yang kalian membutuhkannya. Kalau tadi kan antara ridho kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini yang kita butuhkan itu apa sih? Meminta surga kepada Allah, ya kan? Kita butuh kepada Allah, minta surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Lalu apalagi? Berlindung kepadanya dari neraka. Dan ini berarti memang dianjurkan Rasul untuk mendawamkan tadi 4 hal ketika di dalam doa, mengucapkan syahadat itu karena menambah kecintaan kita atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tentang memohon ampun kepada Allah, tadi aku kasih solusi Allahumma innaka afuwun karim. Lalu apalagi untuk meminta memasukkan surga dan menjauhkan diri daripada neraka. Boleh dilanjut, Kak? Nah, sekarang nih teman-teman, kadang nih kayak kita nih udah semangat nih, pokoknya pas Ramadan aku mau taraweh, aku mau iktikaf, tiba-tiba qadarullah, takdir Allah di hari 10 terakhir dapat haid, dapat menstruasi. Nah, pasti yang terasa ini kayak gimana sih? Kecewa, sedih. Tapi yang pertama kali teman-teman harus ketahui, Allah Subhanahu Wa Taala itu, ketika Allah menciptakan manusia dengan kekhususan haid atau menstruasi. Jadi jangan sampai teman-teman menganggap menstruasi atau haid itu sebuah kesialan. Allah itu maha adil teman-teman, memberikan peluang kepada hambanya sama rata. Bahkan kepada orang-orang yang haid Allah kasih peluang sama seperti orang-orang yang tidak laki-laki ketika kita haid misalnya. Yang perlu kita ketahui pertama teman-teman, tilawah. Tilawah itu secara mazhab, kita kan mazhab Syafi'i ya di Indonesia itu. Syafi'i itu terkenal dengan apa? Terkenal dengan hati-hati. Jadi beliau tuh hati-hati banget ya. Ihtiyat dengan segala sesuatu yang memang kayak kira-kira keraguan-raguan, beliau tuh hati-hati kalau dibandingkan mazhab lain. Maka Imam Syafi'i itu udah sepakat bahwa orang-orang yang haid itu tidak diperbolehkan untuk tilawah. Ya, tidak boleh. Ini mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan karena ini pasti sering disinggung banget. Al-Quran itu yang ada kan Al-Quran mushaf, namanya mushaf Madinah sama mushaf Makkah. Nah, itu tuh memang benar-benar original Al-Quran tuh, tidak ada tafsirnya, tidak ada artinya. Nah, orang-orang yang haid itu tidak boleh memegang Al-Quran tersebut kalau di mazhab Syafi'i. Ya, tidak boleh tilawah juga. Ini pertama ya teman, ini tilawah itu sebuah niat ya teman-teman. Misalnya kayak, oh aku pengen buka Quran, lihat nilai terus diniatin buat tilawah. Nah, ini nggak boleh, ya. Itu untuk orang haid nggak boleh. Tapi nih, Allah masih ngasih kesempatan kita buat berinteraksi dengan Al-Quran dengan apa? Dengan mengkaji. Kita ubah niatnya. Kalau yang biasa kita niatnya tilawah, maka kita sekarang niatnya ketika haid, oke, aku buka Quran, aku niatin buat apa? Buat murajaah, buat menghafal, buat mengkaji tafsiran. Nah, ini yang diperbolehkan untuk orang-orang yang haid dalam mazhab Syafi'i. Jadi jangan sampai teman-teman udah putus asa duluan. Aduh, nih gue haid nih, kayaknya gue nggak bisa interaksi sama Al-Quran deh selama seminggu. Nah, enggak teman-teman. Allah masih membuka kita kesempatan dengan apa yang tadi kita ubah niatnya. Yang awalnya tilawah kita ganti dengan apa? Dengan mengkaji.
dengan tafsir, dengan menghafal. Dan ini Al-Qur'annya juga harus ada Al-Qur'an yang tafsirannya atau dengan ada yang sari tilawahnya. Jadi nggak boleh benar-benar yang Al-Qur'an plak Madinah atau Mekah, itu nggak boleh, karena kita harus ihtiram juga sama Al-Qur'an ini, menunjukkan kesuciannya gitu. Nah, selain itu, selain yang tadi solusi yang tentang Al-Qur'an, maka ada solusi lain juga. Dengan apa? Dengan beristighfar. Nah, ini paling mudah teman-teman. Beristighfar bisa sambil beres-beres, beristighfar bisa sambil ngejagain adik, beristighfar bisa sambil apa? Nyusun makalah gitu. Nah, terus setelah itu ada juga apa? Bersedekah. Nah, pasti teman-teman juga udah tahu bagaimana proses bersedekah. Dan yang paling penting biasanya nih ibu-ibu nih, atau mungkin adik-adik yang suka masak. Kalau saya sih jujur nggak suka masak. Ketika haid itu pasti ngerasa, wah potensi gue mendapatkan pahala orang puasa dengan apa? Dengan memberikan iftar kepada mereka gitu. Jadi biasanya kalau di rumah aku, kalau lagi puasa nih, orang-orang yang haid semangat banget buat bikinin iftar. Nggak usah biar aku aja. Karena mereka saking pengennya dapat pahala yang sama orang yang saum gitu. Jadi nggak boleh berputus asa teman-teman ketika haid. Oh udahlah kayaknya aku nggak bisa dapat pahala Lailatul Qadar. Aduh, kalau kayak gitu mah nggak bakal dapat. Jadi kita harus semangat teman-teman, yang pertama kali harus ditanamkan, bisa. Masih banyak amalan yang bisa aku dapetin hingga aku bisa sama kayak mereka yang pada itikaf. Dengan apa? Nyiapin bekal orang yang itikaf, ya kan? Terus apa? Ngebangunin adik buat sahur walaupun kita nggak ikut sahur gitu. Masih banyak pahala yang bisa menyamakan kita dengan orang-orang yang tidak haid. Lalu yang tadi satu lagi adalah dengan membaca membaca doa-doa harian. Nah, ini emang tadi Rasul kan sudah mengajarkan untuk kita berdoa, doa apa aja tadi juga udah disinggung kan, kayak gitu. Bolehkah lanjut? Nah, sekarang strategi planner. Nah, teman-teman, kalau aku lihat juga sih di Indo lagi hits banget ya sama Ramadan planner atau buku-buku gitu tuh, buku-buku khusus planner gitu, muslimah planner gitu. Kalau aku tipe pribadinya suka juga kayak gitu, cuma emang lebih suka dengan catatan sendiri. Nah, tapi itu teman-teman, itu merupakan salah satu langkah baik sih menurut aku dari para pengusungnya, karena memang dalam kehidupan ini tidak mungkin akan terjalankan sesuai impian kita kalau misalnya tidak ada catatan atau tidak ada target gitu. Dan target ini teman-teman harus tuliskan di mana? Di planner masing-masing gitu. Nah, sedikit tips dari aku sendiri sih. Aku juga, kalau aku tipenya naruh di papan tulis deket kasur, ditulis besar-besaran harus apa aja, tiap hari diganti gitu. Deadline terdekat apa, ibadah yang harus dipunya apa. Nah, yang pertama itu teman-teman harus apa? Prioritas. Jadi teman-teman, sebagai muslimah yang baik, ya, kita harus punya amalan prioritas, ya. Amalan utama atau amalan unggulan yang memang seharian itu kalian harus ngelakuin, gak boleh bolong. Nah, atau mungkin seminggu. Pokoknya kalian harus punya SOP. Ibaratnya kalau SOP kan berarti gak boleh dilanggar. Ya udah harus kayak gitu. Maka kalian juga harus punya SOP ibadah. Misalnya kayak gini, kalau aku SOP ibadahnya buat waktu itu menjelang ujian duha harus rutin seminggu penuh. Terus tahajud minimal 3 kali gitu. Nah, itu SOP dan tidak boleh diubah sama sekali. Tapi teman-teman, sebelum membuat SOP, setelah itu harus apa? Misalnya kalian udah nulis nih, aku tulis SOP aku berarti tahajud minimal seminggu 2 kali, oke, ya. Kembali teman-teman cek, realistis atau tidak, harus disesuaikan sama kemampuan teman-teman. Jangan asal kayak, oke, aku akan tahajud setiap minggu, SOP. Tapi ternyata kalian gak realistis, akhirnya cuma sebatas tulisan aja. Nah, itu ya teman-teman, pertama harus buat SOP. Amalan prioritas, nggak usah banyak-banyak, sedikit dulu aja. Sedikit tapi kira-kira teman-teman bisa ngelakuin itu dan istiqomah. Misalnya, bangunin Umi sahur. Oke, pas Ramadan aku bangunin Umi sahur. Itu kan sesuatu yang mudah. Cuma kalau misalnya memang dilakukan sering, itu bakal bernilai besar. Daripada teman-teman udah susah-susah, misalnya apa ya, masak sahur buat sekeluarga. Nah, itu kan susah banget tuh. Nah, itu nggak realistis namanya, nanti malah sebatas jadi tulisan aja gitu. Itu tentang yang prioritas sama realistis. Lalu selanjutnya apa? Cari teman. Nah, Kak, tapi aku di rumah nggak bisa, adikku kecil. Terus masa aku nyari teman buat planner, ibu bapak aku atau kakak aku dari luar kota nih gitu. Maka carilah teman di luar sana, banyak banget orang-orang yang pengen diajak kebaikan gitu teman-teman. Bisa aja kenalan di Instagram atau di Facebook, itu gampang banget. Nah, kenapa? Karena kebaikan itu nggak bakal terjalankan bila sendiri. Alangkah indahnya ketika kita bersama, cari partner ya. Kalau ada yang udah menikah, ada partner hidup gitu. Tapi kalau buat yang single-single kayak kita nih, maka cari temen gitu. Gampang banget cari temen di mana,
PFB, carilah apa misalnya di Instagram gitu, klub-klub hijrah, itu pasti didapetin dan minta, ayo kita bantu yuk, bantu aku buat saling reminder, ini SOP kamu, oh ini SOP aku, tolong ingetin aku, ini SOP kamu. Karena itu penting banget teman-teman. Jujur aku sama di Mesir aja butuh banget sama teman-teman gitu, karena teman-teman yang nguatin aku ketika aku futur, ketika aku kayak banyak bosennya atau berbuat maksiat gitu, itu teman-teman yang ngingetin. Nah terus tulis, jangan hanya dipikirkan. Nah ini penting banget ya, makanya aku tadi pas di materi awal juga bilang materi ini ditulis, jangan cuma didengar. Kenapa? Karena bakal lupa pun catatan-catatan kita atau target-target pribadi kita, cuma kayak dipikir aja, oke abis ini aku mau mikirin SOP aku, setelah itu pergi keluar rumah lupa. Harus dicatat besar-besar kalau bisa, biar serumah tahu gitu, biar ngingetin kamu, kak kamu belum udah ini belum kak gitu. Nah lanjut terus tempel di kamar tadi, itu saran aku. Lalu terus keep in touch dengan lingkaran yang baik. Bermuamalah, terkait bermuamalah teman-teman, ini tidak membatasi ya, terserah kita tuh mau bergaul dengan siapa saja. Aku juga bergaul dengan siapa saja, ada kelompok ini, ada kubu ini, dan memang majemuk gitu. Tapi pastikan dari sekian kelompok bermain kalian, sekian geng-geng kalian itu, ada satu geng atau satu lingkaran yang mengingatkan kalian kepada kebaikan. Ya, jujur nih aku kalau misalnya di Mesir ini aku bertemu banyak orang banget, ke kuliah beda mainnya, ke sini beda mainnya, tapi aku selalu punya tempat kembali, lingkaran kebaikan kembali yang ngingetin aku kayak, ya mereka bantu tuh selalu buat aku introspeksi gitu. Nah teman-teman juga jangan sampai bermuamalah atau ketika berinteraksi dengan orang luar, tapi teman-teman tidak bisa menemukan suatu lingkaran yang mengingatkan kalian kepada kebaikan. Ya. Jadi kita di sini tidak membatasi, oh berarti kah temenan harus sama yang soleh-soleh aja? Enggak, temenan dengan siapa saja. Tapi pastikan kalian punya lingkaran yang berisi orang-orang yang mengingatkan kalian kepada kebaikan. Kalau salah satu influence kesukaan aku ya, namanya Kak Konit, Farah Konita, pasti teman-teman juga tahu, apalagi Kak Sumi dari Unpad. Aku pernah baca kayak tulisannya bagus banget sih ini. Walaupun ya, tetap bersamailah mereka. Ya, bersamailah lingkaran itu, walau nanti kalian jadi orang yang paling males ibadahnya, paling males belajarnya, tetap bersamai mereka. Ya. Mungkin pas aku join di grup lingkaran akhwat-akhwat itu, lingkaran muslimah-muslimah itu, aku ngerasa kayak, ih kayaknya aku ibadahnya yang paling ini deh, kayaknya aku yang sering paling bercanda. Nah, kadang ada rasa minder kayak gitu. Nah, rasa kayak gitu harus digubris. Tetap kita harus bersama sama mereka. Jangan sampai minder itu malah menghalangi kita buat bareng sama mereka. Kenapa? Kata Kak Konit, karena bisa jadi lingkaran tersebutlah yang mengajak kalian ke surga. Nah, itu poin tentang keep in touch dengan kebaikan. Jadi teman-teman, mungkin akhir kalam pesan dari aku, momentum Ramadan ini sayang sekali kalau misalnya tidak dijadikan kita sebagai momentum pijakan untuk lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan sampai Ramadan itu sampai nggak ada asar atau pengaruhnya sama sekali. Ibaratnya Ramadan malah kayak bulan Muharram Safar, tidak ada bedanya sama sekali. Yuk sama-sama kita jadikan bulan Ramadan ini bulan istimewa ya, dibanding bulan-bulan yang lain, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu saja dari aku. Usikum wa iyaya wa anitatullah. Itu catatan juga buat diri aku, not myself juga. Semoga kita sama-sama bisa mengambil ibrah, sama-sama memperbaiki, saling motivasi untuk lebih baik dari sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Jahida, keren banget, Masya Allah semangatnya dari terpisah 5 jam ya waktu sampai ke Bogor nih ya, sampai ke insya Allah sampai ke teman-teman semua. Nah sekarang mungkin sambil menunggu ya, kita buka pertanyaan buat teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, teteh-teteh yang mau nanya, boleh banget langsung di kolom chat atau mau open mic juga boleh ya, atau misalnya yang teman-teman menyimak dari YouTube juga boleh banget ditanyakan. Mungkin aku review sedikit poin gitu ya, tadi Jahida tuh bahas apa aja gitu yang sangat luar biasa, menyampaikannya tuh kayak benar-benar sampai banget gitu, kayak benar-benar wah ternyata udah 10 hari lagi nih, dan Jahida ini ya kayak benar-benar membuat kita jadi lebih terpacu gitu untuk menyiapkannya. Boleh ya teman-teman langsung aja kalau mau nanya, boleh chat atau misalnya kalau misalnya nggak mau dilihat semua boleh private dulu ke aku juga nggak apa-apa.
Nah, sekarang udah mulai ada yang pertanyaan nih, tapi masuknya ke aku. Nggak apa-apa ya. Aku bacain ya, Jahidah. Jadi pertanyaannya, mau nanya Kak Jahidah, gimana caranya bisa dapat Lailatul Qadar Kak di bulan Ramadan, apalagi kalau lagi halangan. Nah ini pertanyaan yang cukup sering ya, dan aku kan biasanya tim awalu akhiruhu, juga 10 hari terakhir biasanya juga kelewat. Nah mau dengar nih dari Teh Jahidah, kira-kira gimana ya biar kita tuh tetap bisa mendapat Lailatul Qadar gitu ketika kita sedang haid atau halangan. Silahkan Jahidah, dijawab dulu ya. Ya, terima kasih Kak Sumi, terima kasih juga buat yang nanya. Seperti tadi, yang tips yang udah aku saranin, banyak amalan-amalan yang bisa kita raih ketika Lailatul Qadar. Seperti orang kalau puasa, berarti kita ngeganti dengan iftar. Orang tilawah kita ngeganti dengan apa? Mengkaji atau menghafalkan Al-Quran. Atau kalau orang itikaf, kita ganti dengan apa? Nyiapin orang tersebut buat itikaf. Misalnya bantu Umi buat nyiapin bekal Abi yang mau itikaf. Atau Umi Abi itikaf, kita dititipin adek, itu juga insya Allah bernilai pahala. Jujur aku dulu pernah pengen banget itikaf, cuma waktu itu nggak bisa karena harus jagain adik. Terus aku ngungkapin tuh kesedihan aku sih, kayak aku pengen itikaf sama teman-teman gitu, tapi nggak bisa karena jagain adik. Aku bilang ke Abi kayak gitu. Terus akhirnya kata Abi, pahala kamu tuh bukan di situ teh, bukan di itikaf, tapi insya Allah bakal berikan pahala kamu di menjaga adik gitu. Mungkin ini juga sama dengan kita yang haid. Pahala kita mungkin tidak di itikaf, tapi masih banyak peluang-peluang yang mungkin di mata Allah itu besar, tapi di mata kita kecil gitu kan. Kadang kan kita ngerasa kayak itu sepele, tapi di mata Allah itu besar gitu. Dan kita nggak pernah tahu. Dan selain itu aku juga pengen nanamin bahwa ketika kita mulai 10 hari terakhir, janganlah sering kayak ngitung-ngitung, kira-kira nih kayaknya Lailatul Qadar jatuh di malam 27 gitu. Jangan kayak gitu. Selama 10 hari itu terus optimalkan ya. Jangan kayaknya malam 27, kalau malam 21 enggak turun. Biasa aja di amalannya. Oh, kalau malam 27 aku mau bangun sampai ini. Enggak. Kita sebagai orang-orang yang Islam, orang-orang yang yakin bahwa apa yang diberikan Allah itu benar gitu. Maka optimalkan sebisa kita gitu. Optimalkan di 10 hari itu dari awal hingga akhir tanpa menghitung-hitung kapan sih tepatnya Lailatul Qadar itu turun kayak gitu. Itu sih Kak. Ya, jadi kayak intinya apa yang kita lakukan kita niatkan gitu ya, balik lagi ke niat, walaupun mungkin kita nggak bisa ikutan ke masjid atau kita nggak ikutan sholat kayak gitu ya. Semoga terjawab ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, ini terkait dengan kondisi pandemi. Jadi apakah itikaf bisa kita lakukan di rumah kalau lagi pandemi seperti ini? Terima kasih. Kan biasanya kita ramai banget ya kalau 10 hari terakhir kita berbondong-bondong gitu ke masjid, itikaf, malam-malam bareng-bareng gitu tahajud. Nah, kalau misalnya dalam kondisi kayak gini, dalam pandemi yang mungkin katanya juga masjid walaupun di Indonesia katanya dibuka tapi akan dibatasi gitu. Nah, menurut Jahidah gimana? Iya. Sebenarnya Kak, esensi dari itikaf itu kan bagaimana kita mencari lingkungan ya. Itikaf berdiam diri gitu maksudnya. Fokus terhadap satu tujuan, yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Cuma memang kenapa dikaitkan dengan masjid gitu? Karena kan orientasinya kepada ibadah. Tapi kalau misalnya di pandemi kayak gini, masjid banyak yang belum dibuka, dan maslahatnya itu kalaupun dibuka masjid agar kita bisa itikaf justru menimbulkan virus, itu malah jadi menjadi dilarang atau mungkin kayak tercela gitu itikafnya. Kalau memang kita justru menimbulkan virus dan membahayakan manusia, awalnya niatnya buat baik malah jadi mudarat gitu. Maka ada solusi yang lain. Gimana sih Kak? Bisa kita itikaf di rumah karena esensinya itu buat apa? Buat beribadah kepada Allah gitu. Buat beribadah kepada Allah, fokus itikaf akfun kan, artinya akfun itu dia posisinya berdiam gitu tuh, berdiam untuk beribadah kepada Allah. Ya udah kalian buat aja itu kamar kalian bagaimana kondisinya kondusif gitu, yang memungkinkan apa yang kalian lakukan sama itikaf di masjid itu bisa dilakukan di rumah, karena itu esensinya mengejar ibadah agar lebih frekuensinya lebih banyak gitu. Jadi tidak terbatas hanya pada masjid, apalagi di pandemi ini. Malah aku lebih menyarankan gitu, kalau misalnya memang kebijakan pemerintah tidak dibuka, ya jangan sampai kita melawan. Justru malah itu nanti kaidahnya berubah, kaidah dalam Islamnya berubah. Kalian justru malah mengejar mudharah bukannya maslahah gitu.
Jadi yang darinya maslahat gitu ya, tapi dikhawatirkan membawa mudarat gitu ya. Tuh, tadi salah satu tipsnya bisa menjadikan kamarnya, atau mungkin di ruang tamu aja kali ya, biar nggak ngantuk kalau di kamar ngantuk gitu ya, sama-sama keluarga gitu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Gimana sih cara menjaga agar semangat ibadah Ramadan itu terus terjaga konsisten sampai akhir? Apalagi kita gitu ya, khususnya buat wanita itu tuh tengah-tengah gitu, apalagi tim tengah-tengah itu kan lumayan sulit ya membangunnya lagi. Nah, menurut Jahidah gimana nih? Kayak misalnya kita kayak minggu kedua udah haid nih gitu. Iya. Menjaga semangat Ramadan. Nah, ini juga pasti deh. Menurut aku semua orang pasti merasakan kayak penurunan semangat di Ramadan. Maka apa sih yang harus kita lakukan gitu? Tadi enggak, di dalam ayat Al-Qur'an ada wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin gitu. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang Islam atau orang-orang beriman. Maka sering-seringlah gitu teman-teman, ketika misalnya udah ngerasa ngedown, cari, jangan malah dibiarin ngedown itu, tapi cari peringatan, cari konten-konten. Misalnya aku kalau lagi futur, udah langsung aku cari tuh ceramah Ustadz Adi Hidayat atau ceramah Ustadz Abdul Somad yang memotivasi. Karena dijamin dalam keadaan manusia itu ada namanya yazid wa yanqus gitu. Yazid wa yanqus. Nah, apa namanya? Dia naik dan turun gitu. Dan itu memang fitrah kita sebagai manusia yang emang Allah ciptakan dengan keadaan lemah gitu. Jadi ketika udah sadar nih, apa namanya, energi kita atau semangat kita menurun, cari motivasi gitu. Karena emang udah Allah bilang wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, memang manfaatnya itu untuk apa? Untuk mengingat kita untuk kembali gitu. Kembali termotivasi dengan peringatan, dengan tazkirah, dengan ceramah gitu tuh. Kayak gitu paling untuk membantu memotivasi. Terus sama temen, carilah temen gitu. Jadi kita sama temen dan semangat dan sebagainya. Oke, jadi kayak tips yang tadi kamu ya bilang, keep in touch dengan lingkaran yang baik, kayak gitu. Dan cepat-cepat cari peringatan diri sendiri gitu ya, semoga biar makin tersadarkan. Nah, gimana teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mumpung kita kedatangan tamu jauh ini. Jahidah bakal pulang nggak nanti Lebaran? Aku jawab pulang. Jawab pulang? Soalnya udah 2 tahun sih di sini kan, udah jadi 3 tahun. Boleh ini kali ya, kita minta cerita gimana sih rasanya. Mungkin di sini teman-teman juga tahun depan, mungkin tahun-tahun selanjutnya adik-adik di sini, teman-teman di sini mungkin akan mengalami kehidupan merantau gitu tuh gimana sih? Apalagi ini di luar negeri ya, dan cukup jauh. Gimana sih Zaidah? Ada perbedaan nggak kalau puasa di rumah? Jelas dong, kalau perbedaan di sini lebih lama, Kak. Lebih. Di sini tuh sahur jam 3. Sahur jam 3. Jadi memang jarak kayak, memang jujur ya, kayak semalam nggak tidur. Jadi tidurnya pagi. Semalam kalau kita beribadah memang tidak tidur gitu, dari tarawih, ngaji udah langsung ketemu tahajud. Terus tahajud, sahur. Nah, nanti jadi memang paginya yang panjang, siang yang panjang kalau puasa di sini. Tapi Masya Allah sih, kalau aku jujur, mungkin kalau di Indonesia tersiksa. Karena apa? Indonesia itu kondisinya belum kondusif. Kalau di sini karena mayoritasnya orang Islam. Dan di sini mereka tuh sadar bahwa bulan Ramadan itu bulan memang untuk berlomba-lomba. Nah, akhirnya ya udah, kita juga jadi suasana pun enak-enak aja gitu dengan puasa selama mungkin. Puasa selama mungkin kayak gitu. Itu sih kalau yang tentang di Mesir. Paling survive-nya kerasa banget karena ini kan pertama jauh dari orang tua. Bahasa pun, jadi kalau di Mesir itu bahasa bahasa itu dia tidak bahasa Arab asli gitu. Dia pakai bahasa Arab lahjah Mesir. Kayak ibaratnya kalau ada bahasa Indonesia, ada bahasa Sunda. Nah, Mesir tuh pakai bahasa Sunda gitu. Nah, itu yang mungkin membuat aku kayak pas awal-awal kayak aku kira aku siap gitu karena udah lumayan ada kemampuan bahasa Arab. Ternyata enggak, kita harus mempelajari bahasa Mesir dulu gitu. Dan mungkin kalau teman-teman biar tertarik ke Mesir, seperti sirah Nabi Musa, pasti di Mesir itu ada namanya Firaun, ada yang namanya Nabi Musa. Dan itu tidak dinafikan ya, kalau kamu lihat Mesir, tetap banyak orang-orang semacam Firaun gitu, dan tetap banyak juga orang-orang semacam Musa. Ketika Ramadan itu Masya Allah Kak, kalau di sini namanya Maidatur Rahman, bener-bener dibuka besar-besaran buka puasa. Dan itu bener-bener gak tanggung-tanggung ngasihnya, jadi gak cuma ke orang
miskin, maaf ya, bukan ke orang fakir miskin doang, tapi memang orang-orang kaya juga ikutan Maidatur Rahman, dan ini benar-benar Masya Allah gitu. Kadang aku lagi jalan aja kalau lagi Ramadan, sini, apalagi tahu kita kan wafidat yang memang datang menuntut ilmu, langsung dikasih, tiba-tiba dikasih, kan mereka makanannya yang gitu ya, dikasih gandum, dikasih ini gitu. Kayak Masya Allah banget. Dan kalau kita tarawih di sini semangatnya, tapi biasanya ngejar ke masjid-masjid yang dipimpin sama syekh-syekh besar gitu. Semakin syekhnya suaranya bagus, semakin kita kejar. Dan ini biasanya masjidnya jauh dari rumah aku tuh. Jadi biasanya setelah buka langsung siap-siap nyewa Uber atau nyewa apa, kita langsung pergi. Jadi buka puasanya abis setelah tarawih baru makan tuh. Karena ngejar ke masjid yang dipimpin oleh syekh-syekh besar. Dan ini Masya Allah sih, misalnya kita sholat di masjid kayak di Al-Azhar ya, Masjid Al-Azhar, kalau sholat tarawih itu bacanya nggak cuma 1 qiraat doang. Kalau kita kan di Indonesia kan pakai 1 qiraat ya. Ada maksudnya ibaratnya 1 jenis bacaan. Nah, kalau misalnya di Azhar tuh bisa pakai 3 qiraat gitu. Jadi misalnya awalnya kan, misalnya kalau kita biasa baca wadduha gitu. Tapi di Azhar bisa misalnya rakaat pertama jadi wadduha, terus rakaat kedua jadi wadduha. Jadi kita tahu tuh, oh ini ada qiraat baru gitu. Itu sih yang Masya Allah banget dari Mesir. Tapi yang kayak disesalinya juga banyak juga sih. Cuma itu mungkin bakal dirasain kalau kalian di sini aja deh, nggak perlu apa yang harus diceritain, soalnya ya pasti banyak lah ada dukanya juga gitu. Berapa jam tuh jadi puasanya? Kalau dari jam 3 biasanya buka jam 6, berarti itu berapa ya? 3, 4, 5, 6, 7 enggak 3, 4, 5, 15 ya? 16 lah ya. Iya 15. Insya Allah Gitu perjuangan. Nggak kerasa sih. Tapi jadi lebih bersemangat juga ya, karena lingkungannya sangat kondusif gitu ya. Pas apalagi cerita taraweh gitu, kita kan udah biasa cool. Makin cepat makin baik gitu kan yang dicari. Iya. Tapi dulu aku juga gitu sih. Maksudnya waktu di Indonesia aku juga semakin cari yang cepat. Cuma kayaknya ya pasti teman-teman pasti ada ngerasa kayak gitulah. Ada momen di mana kayak merasa, wah aku kayak perlu berubah deh. Soalnya dulu aku juga kayak gitu sih, nggak rajin-rajin banget gitu. Oke, ini sebenarnya mungkin teman-teman masih banyak yang penasaran. Nanti mungkin boleh kalian nanti tanya-tanya di Instagramnya Jahidah, ya nggak? Iya boleh. Ahlan banget. Iya. Oke. Welcome gitu ya. Nanti kalian boleh tanya-tanya ke Jahidah di ini Jahidah Farha ya, @jahidah_farha. Ya, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, karena waktu kita terbatas gitu ya, kita juga harus bentar lagi mungkin mempersiapkan salat maghrib gitu ya. Kalau misalnya teman-teman masih banyak pertanyaan ke Jahidah, bisa nanti tanya ke Instagramnya. Oh iya, nanti juga ini akan diberikan, jadi nanti bakal ada planner gitu Jahidah. Jadi nanti buat para peserta, buat teman-teman, nanti akan ada planner yang diberikan, biar lebih terarah gitu ya, seperti tadi sarannya Jahidah gitu, biar dicatat gitu, biar kita tuh ngeh gitu, dan apa sih sebenarnya target-target kita. Nah nanti jadi teman-teman jangan lupa besok juga masih akan ada series Essential Talk yang kedua, nanti akan diumumkan juga di grup, jadi pastikan hadir, juga nanti pastikan lagi untuk mendapatkan planner ya gitu ya. Nanti jangan lupa follow for Kolom Alim, follow juga Meet Talks. Coba kita pertanyaan terakhir ya. Nah, ini terkait dengan Lailatul Qadar nih. Ada nggak sih sebenarnya Lailatul Qadar dan dan doa-doa khusus lainnya? Jadi apa sih, ada nggak sih doa-doa khusus selama Ramadan dan doa-doa pas malam Lailatul Qadar yang bisa kita baca aja ya? Iya. Jadi kalau yang aku pelajari untuk doa-doa Lailatul Qadar itu, jadi teman-teman ketika berdoa itu yang harus kita pahami ya, memang ada lafaz-lafaz yang memang udah sering diucapkan para nabi kayak di dalam Al-Qur'an, doa-doa yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin rabbana dzalamna dan sebagainya, itu kan dalam Al-Qur'an. Tapi tidak menafikan juga kebolehan kita untuk berkreasi. Berkreasi bahasanya, berkreasi dalam berdoa. Berdoa karena Allah paham gitu, apa yang kita ungkapkan Allah paham gitu. Nah, ketika mungkin kayak ibaratnya aku berdoa, ya Allah sampaikanlah aku bulan dengan
Lailatul Qadar kayak gitu itu juga diperbolehkan. Jadi teman-teman bisa berdoa sebanyak mungkin gitu. Tapi tentang kekhususan gitu ya, kekhususan apakah ada doa yang disampaikan Nabi ketika bulan Ramadan atau enggak? Kalau misalnya setahu aku mungkin belum tahu sampai sedetail itu, tapi setahu aku yang Nabi tidak ada sih doa kekhususan. Bahkan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan itu hanya sebatas doa aja. Nabi tidak pernah secara hadis gitu mengatakan itu gitu. Cuma kembali lagi doa itu selama itu baik diperbolehkan gitu. Kemarin kan mungkin sempat pernah dengar kontroversi tentang doa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, sebenarnya itu boleh karena itu walaupun itu bukan dari Nabi, itu esensinya adalah doa. Jadi teman-teman ketika doa nggak usah ribut apa kayak ini ada dari hadis Nabi atau enggak ya. Doa itu selama baik itu bisa menjadi senjata buat kita ya kan. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya kita. Jadi selama itu baik, sama memang itu buat kebaikan, Allah paham apa maksud kita. Bahkan dengan bahasa Indonesia pun atau bahasa hati pun Allah paham. Jadi itu sih untuk doa kekhususan. Rasul belum pernah sih. Setahu aku ya. Nanti mungkin aku bisa cari lagi, bisa jadi mungkin ada. Karena bahkan doa Allahumma barik lana aja itu Nabi tidak pernah menjadikan itu suatu hadis atau bagaimanapun. Jadi intinya kita memperbanyak doa aja gitu ya Jahidah, walaupun tidak ada doa kekhususan. Oke. Nah, mungkin karena waktu kita sudah sangat terbatas, padahal seru banget. Nih, nanti teman-teman yang di sini, jangan lupa sebarkan link YouTube Forkoms-nya. Karena Jahidah sudah menyampaikan semangat dengan luar biasa dari nun jauh sana. Semoga tersampaikan kepada teman-teman lainnya. Jangan lupa di-share link YouTube-nya ya, gitu. Share ke teman-teman lainnya. Ini bagus banget, seru banget. Tonton ya gitu, nggak kalah-kalah deh ini sama tontonan Jahidah. Nah sekarang mungkin Jahidah bisa memberikan closing statement dari Jahidah untuk menutup materi kita pada hari ini. Boleh Jahidah? Iya teman-teman, mungkin pas dengar materi tadi kayak ngerasa ya Allah kok kayak berat banget gitu amalan-amalannya gitu. Yang perlu kita ketahui adalah jangan pernah menyerah gitu. La tayasu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah insecure dengan kualitas diri sendiri. Yakin pasti kesempatan untuk berubah itu selalu ada. Yuk kita sama-sama perbarui niat lagi. Yakin buat kita berubah tuh nggak ada yang nggak mungkin gitu. Terus semangat, jangan sampai insecure dengan diri sendiri. Allah itu membuka peluang kita untuk memperbaiki diri seluas-luasnya. Insya Allah pasti ada jalan. Kalau misalnya sama kita niat untuk memperbaiki diri sendiri. Itu aja sih Kak, closing statement dari aku. Oke, terima kasih Jahidah. Terima kasih banyak atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Semoga hari ini sharing-sharingnya bisa menjadi salah satu bahan bakar kita gitu ya untuk menjalani Ramadan nanti. Nah, segitu aja dari Essential Talk materi ini. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan, kembalikan kepada MC. Silakan JJ.